teman-teman semua, apa kabarnya? Masih di channel Alur Cerita Film. Kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah film laga dari Jet Li yang berjudul Dragon Fight. Film ini mengisahkan tentang seorang atlet wushu bernama Jimmy Lee. Dia datang ke Amerika untuk memperagakan wushu bersama rekannya yang bernama Tiger. Mereka berdua awalnya berteman sangat dekat. Namun karena suatu masalah, Tiger tak sengaja membunuh polisi hingga ia pun jadi buronan dan terlibat kasus narkoba. Penasaran dengan alur ceritanya? Tonton aja videonya sampai habis dan selamat menonton. Kisah bermula di San Francisco, di mana kita akan berfokus kepada seorang juara bela diri bernama Jimmy Lee. Ia tengah memperagakan seni bela diri wushu bersama partnernya yang bernama Tiger. Salah satu dari penonton di sini ada pria yang bernama Andy. Dia sangat antusias berlebih yang membuat penonton lainnya terganggu. Ketika pertunjukan selesai, Tiger sepertinya sedikit kecewa karena yang riuh diwawancara hanya Jimmy Lee, sedangkan dia berjalan saja diabaikan. Ketambah lagi, pelatih datang ke ruang ganti malah menceramahi Tiger. Itu membuat Tiger semakin bete. Tak lama, Andy pun ikut masuk ke ruang ganti, ikut-ikutan menjadi wartawan. Padahal ini akal-akalan dia agar bisa mendapatkan tanda tangan demi Lee. Tiger lalu diajak berbelanja oleh Jimmy, dan di malam harinya mereka di sini saling curhat. Ternyata Tiger tengah meratapi nasibnya yang tak beruntung jauh dibanding Jimmy. Saat mereka akan mengadakan perjalanan tur, Jimmy di sini melihat Tiger dengan pergi diam-diam, dan itu membuat Jimmy curiga hingga mengejarnya. Saat Jimmy berhasil mengejarnya, mereka saling beradu mulut. Namun pada akhirnya Jimmy bisa mengerti keinginan dan cita-citanya. Hingga pada akhirnya Jimmy memberikan uang dan dompetnya untuk bekal hidup Tiger. Kemudian saat Tiger menemui Billy di sini, ada polisi yang menyapa Tiger. Namun karena Tiger panik, dia malah hendak kabur. Dan saat digaradah, ternyata isi dompetnya bukan foto yang sama dengan Tiger. Itu membuat Tiger menjadi panik sehingga menghajarnya. Hingga polisi itu mati dan Tiger bergegas untuk kabur. Di tempat yang berbeda, karena Jimmy tergesa-gesa, ia nabrak cewek. Dan kemudian ia bertanya ke bagian informasi tentang keberangkatan pesawat yang telah meninggalkannya. Kemudian karena Jimmy panik, ia mencoba menelepon kedutaan. Tapi karena bahasanya tidak dimengerti, sehingga saling haloloha. Dan akhirnya Jimmy berhasil ditangkap oleh polisi karena ia dituduh membunuh polisi di bandara tadi yang padahal itu adalah perbuatan Tiger. Saat sampai di kantor polisi, Jimmy berusaha dibebaskan dengan jaminan oleh pengacara. Namun sepertinya ini tidak bisa. Di tempat berbeda, Tiger dan Billy sedang menemui seseorang yang nampak seperti bos tengik menyebalkan. Ternyata ia adalah Marco, seorang bandar heroin. Namun saat Tiger disuruh menunggu, tiba-tiba saja datang 3 orang pria bersenjata. Dan mereka berkelahi di sini, tetapi ternyata itu adalah ujian dari bosnya. Di scene lain, Jimmy tengah menyesali semua yang terjadi. Dia ditinggal semua teman-teman turnya dan kini ia harus mendekam di penjara tanpa kesalahan yang bukan ia lakukan. Keesokan harinya, Jimmy akan dipindahkan ke penjara. Namun di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ada tragedi yang mengharuskan Jimmy untuk menolong anak ini. Dan itu membuat Jimmy menjadi terpancing untuk kabur. Kemudian aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Karena Jimmy terpojok, akhirnya ia melompat ke air. Di adegan lain, Billy dan Penny baru saja datang ke apartemen barunya. Belum juga beres-beres, tak lama kemudian ada 2 orang tamu yang ketuk-ketuk ke kamar mereka. Ternyata 2 orang ini malah menembaki mereka berdua. Hingga aksi ini pun terjadi. Di waktu yang sama, Jimmy tengah menyelamatkan Billy dan Penny. Namun di perkelahian ini, Billy tak bisa terselamatkan.
Hingga pada akhirnya muncul polisi dan mengamankan semuanya. Karena Jimmy tak memperhatikan jalannya dan tergesa-gesa, ia hampir tertabrak oleh mobil yang Andi kendarai. Namun di saat Andi mengomel, ia menyadarinya bahwa itu adalah idolanya. Dan tak lama kemudian datang polisi. Dan itu membuat Jimmy jadi masuk ke mobil Andi. Di saat Jimmy mencoba pergi, Andi mencegahnya, seolah-olah ia mengetahui semuanya. Ternyata Andi mengajak Jimmy untuk bermalam di sini. Namun karena paman Andi ketakutan Jimmy orang gak jelas, ia pun mencoba meyakinkannya lagi. Dan Andi berkata bahwa Jimmy adalah temannya semasa kecil. Di scene ini Andi mencoba menenangkan Jimmy dan mengajaknya untuk tinggal bersamanya. Dan meyakinkan Jimmy bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di tempat yang lain, Marco tengah mengadakan pertemuan bersama para pengusaha lainnya. Dan di sini, John yang memimpin pertemuan itu menyuruh Marco untuk menyelesaikan semua masalah yang telah ia buat. Setelah selesai rapat, lalu Marco pun menugaskan Tiger untuk menghabisi semua rekan bisnisnya. Dan tak lama kemudian, semua rekan bisnisnya ini dihabisi satu persatu oleh Tiger. Di adegan lain, Jimmy dan Andi semakin kompak, dan di sini Andi sedang dihajar oleh beberapa preman jalanan karena menggoda seorang wanita. Namun dengan sekejap saja Jimmy membereskannya. Tak kapok-kapok, belum juga beberapa hari Andi malah menggoda lagi seorang wanita. Namun Jimmy keburu mengajaknya jalan. Tak lama kemudian, di jalan Andi bertemu dengan pendara cantik. Ternyata ia adalah Penny, adiknya Billy. Dan Andi menggoda Penny dan terus mengejarnya. Namun mobilnya malah mogok tengah jalan. Ternyata sekarang Penny telah menjadi kekasihnya Marco. Namun Penny nampak tak bahagia. Sesampainya Marco di rumah John, ia nampak kecewa saat Tiger sudah berada di sini duluan. Dan ternyata John ini meminta semua urusan bersama klien Columbia untuk diurus oleh Tiger. Di sisi lain, saat Jimmy dan Andi akan mengantar barang pesanan, tak sengaja saat keluar toko, sepintas ia melihat Tiger. Namun, para bodyguardnya Tiger malah menghadangnya. Untungnya, Tiger membuka kaca mobilnya sehingga mereka berjanjian dan mengobrol di tepi dermaga. Di obrolannya, Jimmy sangat kecewa akan keputusan Tiger, dan Jimmy pun mengungkapkan kecewaannya akan kejadian bersama polisi tempo hari, dan Tiger memberikan sejumlah uang yang dianggap hutang baginya. Namun, Jimmy menolaknya. Keesokan harinya, Tiger menemuinya lagi di toko pamannya Andi. Namun, Jimmy tetap tak mau menerima bantuan Tiger. Tiger bermaksud akan membuatkannya paspor agar Jimmy bisa pulang, dan ia mencoba menemui Marco karena dirasa Marco bisa membantunya. Namun malah sebaliknya, Marco malah mencoba kemana saja. Sementara Jimmy pamit pulang duluan karena dirasa semua tak bisa berjalan sesuai rencana, dan Tiger nampak marah dan kecewa kepada Marco. Saat Jimmy mencegah taksi, Tiger memanggilnya dan menjelaskan semuanya. Namun di sini Jimmy berkata bahwa ia sudah tak menginginkan lagi paspornya itu. Tak lama kemudian, Penny pun menawarkan diri untuk mengantarkan Jimmy pulang, dan mereka mampir di suatu tempat dulu untuk saling curhat. Di malam harinya, Andi sedang dipukuli oleh seseorang yang sedang menagih hutang kepadanya. Jimmy sebagai temannya tidak bisa mendiamkannya begitu saja. Lalu Jimmy pun membantunya. Jimmy pun bertanya kepada Andi duduk permasalahannya, dan ternyata Andi memiliki hutang bekas berjudi kepada pria itu. Pria itu bernama Jackie. Keesokan harinya, Tiger akan bertransaksi bersama kliennya yang di Columbia kemarin di samping toko pamannya Andi. Namun di sini ternyata sudah ada sekelompok polisi yang mengintai.
Sementara itu, Tiger mengawasinya dari jauh, dan Tiger menyadari kalau di sini ada sekelompok polisi yang mengintai. Kemudian terjadilah hal ini. Salah satu anak buahnya Marco menjatuhkan kokain tepat di hadapannya, dan segeralah Andy mengamankannya. Ternyata semua kejadian ini adalah perbuatannya Marco yang telah melaporkannya kepada pihak polisi. Di saat Tiger menemui John, ia bertemu dengan Marco di sini, dan Marco mengetahui jika semua rencananya gagal. Lalu Marco pun mematahan Tiger, bila ia baru di dunia bisnisnya. Untuk itu jangan terlalu serakah. Kemudian Andy memasukkan kokain itu kepada wadah deterjen dan membuang deterjen itu ke dalam kloset. Di sini Andy berjanji kepada Jimmy bahwa ia tidak akan lagi berjudi, dan Andy meminta bantuan kepada Jimmy sekali lagi untuk mengantarkan dia kepada suatu tempat. Ternyata Andy menemui Jackie dan memberikan sampel kokain ini kepada Jackie. Kemudian Jackie menawarkan diri untuk membelinya $1 juta. Namun di tempat lain ternyata sang paman tengah memakai kokain itu untuk mencuci baju, dan tanpa disengaja sang paman menjatuhkan kokain itu kepada wastafel. Ternyata Jackie adalah mata-matanya Tiger dan melaporkan bahwa kokain yang dimiliki Andy tadi. Andy yang belum menyadari semuanya ini adalah malapetaka karena ia menganggap dirinya akan segera menjadi kaya raya. Tak lama kemudian dering telepon berbunyi, dan itu adalah telepon dari Penny untuk meminta Jimmy segera menemuinya. Kemudian saat Andy mengambil deterjen itu ternyata sudah bukan kokain lagi, dan Andy dengan panik mencarinya dan menanyakan kepada pamannya kemana deterjen itu. Lalu paman menjelaskan kalau deterjen itu terjatuh ke wastafel, dan Andy semakin panik malah hampir memukul pamannya. Lalu datanglah Jackie yang kemudian Andy pun menceritakan semuanya kepada Jackie, dan Jackie pun marah karena ia telah membawa seorang pembeli ke sini. Andy yang menyadari akan terjadi hal sesuatu yang tidak baik, ia pun segera kabur saat anak buah Tiger datang menghampiri toko pamannya. Saat Jimmy kembali, ia mendapati toko paman Andy tengah acak-acakan. Kemudian Jimmy mendapat telepon dari Tiger dan langsung tahu kalau ini adalah perbuatan Tiger. Lalu Jimmy segera menemui Tiger. Saat Jimmy menemui Tiger, Jimmy di sini disangka bahwa ia adalah yang mengambil kokain tersebut. Dan di sini Jimmy tersadar bahwa sebenarnya Andy telah mengambil kokain tersebut, hingga terjadilah kekacauan ini. Lalu Tiger memberikan Jimmy waktu 12 jam untuk mengembalikan kokain milik Tiger. Di scene lain, Marco yang sama salah paham mengira kokain itu dicuri Jimmy, dan hal itu pun terdengar oleh Penny. Di saat rapat, di sini Marco terus memojokkan Tiger, tapi ternyata Marco di sini tengah dihajar anak buahnya sendiri. Dan ternyata John telah mengetahui bahwa kekacauan ini terjadi akibat kecurangannya Marco. John yang mengira kokainnya diambil Jimmy, teman baiknya Tiger, tidak mau tahu, harus segera membereskannya. Kemudian saat Jimmy berhasil membawa Andy kembali pulang, di saat mereka kembali ke toko, ternyata di sini sudah ada Tiger yang menyandra paman Andy, hingga perkelahian pun terjadi di sini. Jimmy yang sedang bertarung melawan banyakan, Andy malah kabur dengan mobil tuanya. Namun di tengah perjalanan, kemudian Andy balik lagi ke toko dan membantu Jimmy. Kemudian karena Andy tak bisa berkelahi, ia dihadapkan dengan Tiger sehingga ia pun babak belur. Penny yang datang tepat waktu lalu membawa kabur Jimmy pergi dari sini. Padahal Jimmy tak ingin pergi karena khawatir dengan Andy.
Kemudian Tiger yang menyadari Jimmy tengah kabur dengan bergegas mengejarnya, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini, hingga mobil Tiger dan anak buahnya pun terbakar. Sementara Jimmy yang menyesalkan semua yang terjadi, tanpa rasa peka Jimmy tak menyadari bila Penny menaruh hati kepadanya. Karena Penny kesal, Jimmy tak peka, ia pun pergi meninggalkan Jimmy. Namun tak lama Penny balik lagi dan ternyata Jimmy sudah pergi. Ternyata Jimmy kembali mendatangi Tiger dan ingin menyelesaikan semuanya, dan perkelahian pun terjadi di sini. Karena Jimmy memang sedari dulu lebih unggul dari Tiger, maka Tiger pun sedikit bisa dikalahkan oleh Jimmy. Namun tak lama kemudian datang anak buahnya John dan akan menghabisi Tiger. Karena jumlah anak buahnya John lebih banyak, maka Tiger pun berhasil dikejar. Dan di tempat lainnya, Jimmy pun tengah dilawan terus-terusan oleh anak buahnya John. Hingga pada akhirnya semua bisa Jimmy lumpuhkan. Lalu Tiger pun akhirnya terkena tembakan anak buahnya John. Dan di sini lagi-lagi Jimmy harus berkelahi dengan anak buah John. Tapi berhasil Jimmy habiskan dalam sekejap. Saat Jimmy menghampiri Tiger, ternyata Tiger tengah sekarat dan tak lama pun mati. Sampai di situ alur cerita filmnya teman-teman. Sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya. Bye-bye.